Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Najwa Raudatul Jannah. Saya dari Prodi Akuntansi NIM 02, yang mana di sini dengan video ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak beri kepada kami, yang mana pertanyaan tersebut mengenai Islam, sains, dan perempuan berdasarkan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Untuk pertanyaan pertama, dalam sejarah mengapa peran perempuan itu termarginalkan di ruang publik? Dalam sejarah zaman dahulu, masyarakat itu banyak yang percaya tentang budaya patriarki atau yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Lebih percaya laki-laki daripada perempuan, baik dalam pendidikan, dalam pengambilan keputusan, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin memang nyatanya laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Buktinya apa? Buktinya dalam perang. Dalam perang, perempuan itu tidak menjadi prioritas untuk mengikuti perang. Kalaupun ikut perang itu boleh, tapi perannya dia itu kayak misal mengobati, bukan untuk ikut perang secara langsung, kecuali memang dalam keadaan darurat. Tapi kebatasan ini terlalu diluaskan dan terlalu dilebih-lebihkan, yang mana perempuan juga dianggap tidak cocok atau tidak boleh mengikuti perannya atau menjalankan perannya di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun pengambilan keputusan. Padahal perempuan juga bisa. Nah, perempuan ini dianggap lebih cocok menjalankan tugasnya atau menjalankan perannya itu di rumah saja. Nah, kira-kira seperti itu tentang budaya patriarki yang biasa kita tahu, yang mana banyak masyarakat zaman dahulu mempercayai budaya itu dan menjalankan atau menerapkan budaya tersebut di lingkungannya gitu. Jadi makanya zaman dahulu dalam sejarah perempuan itu termarginalkan atau terpinggirkan dalam menjalankan perannya di ruang publik, karena memang mereka terbatasi gitu loh, baik dari keluarga maupun lingkungan, karena lingkungan dan keluarga tersebut sama-sama mempercayai adanya budaya patriarki tersebut. Dari pendekatan Bayani, mungkin memang banyak penafsiran yang menafsirkan bahwa perempuan itu lebih rendah atau tidak sekuat laki-laki. Tetapi nyatanya aksi mereka itu berlebihan dalam menerapkan hal tersebut kepada perempuan. Seperti contohnya pada zaman jahiliyah, bayi perempuan yang lahir itu sering dikubur hidup-hidup karena menganggap bayi perempuan itu aib. Sedangkan mereka lebih bangga ketika memiliki bayi atau anak laki-laki. Nah, dengan disitulah perempuan jadi dianggap lebih rendah atau sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Jadi mereka dianggap ya udah di rumah aja gitu, dan dibatasi perannya di ranah publik. Padahal dalam Islam perempuan itu tetap dihargai dan dimuliakan. Untuk pendekatan burhani atau secara logika, jika kita pikir-pikir, perempuan memang sering dipinggirkan karena masyarakat zaman dulu yaitu memiliki logikanya itu yang budaya patriarki itu. Jadi mereka berpikir logika kalau laki-laki itu lebih kuat, lebih cocok untuk menjalankan tugasnya baik di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan atau pengambilan keputusan. Sedangkan perempuan itu dianggap secara logika atau difikirkan secara logikanya itu ya udah perempuan lebih baik di rumah saja, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi dengan pola pikir itu, perempuan itu jadi lebih sedikit kesempatannya untuk bersekolah, untuk bekerja dan lain sebagainya. Padahal laki-laki dan perempuan jika diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, ya mereka juga sama, perempuan dan laki-laki itu sama.
sama-sama bisa belajar, sama-sama lah bisa berkembang di bidang tersebut seperti pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Banyak juga perempuan yang menjadi dokter, ilmuwan, dan lain sebagainya, bahkan sudah go internasional seperti itu. Sedangkan dari pendekatan irfani, semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan itu mempunyai nilai yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu bukan gendernya, tapi ya ketakwaannya, keimanannya. Dan ketakwaan dan keimanan tersebut tidak memandang gender. Mereka ya sesuai pribadi masing-masing, nggak memandang bahwa laki-laki lebih takwa, perempuan lebih takwa, enggak. Jadi semua di hadapan Allah itu, semua manusia itu sama, tidak memandang gender. Yang bisa menentukan ya mereka masing-masing, bukan gendernya. Yang kedua, pendapat tentang perempuan di era sekarang dalam mengembangkan sains. Menurut saya, perempuan di era sekarang dalam mengembangkan sains itu memiliki peran yang penting dan peran yang besar juga. Bahkan banyak perempuan yang sekarang itu berhasil menjadi ilmuwan, berhasil menjadi dokter, atau malah menjadi programmer dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi mereka itu buktinya mampu, contohnya ya di bidang pekerjaan itu. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi ilmuwan, laki-laki yang bisa menjadi dokter, tidak, tapi buktinya perempuan juga bisa, atau banyak yang menjadi ilmuwan, yang menjadi dokter dan pekerjaan unggul lainnya, bahkan mereka sampai go internasional. Nah, dalam Islam pun Islam tidak melarang perempuan untuk belajar atau bekerja. Justru perempuan dan laki-laki itu sama-sama memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Seperti itu. Dan ada kutipan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang mana Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan karena laki-laki dan perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketakwaan atau kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari gender, tapi tergantung pribadi mereka masing-masing gitu. Jadi perempuan atau laki-laki itu sama-sama manusia, sama-sama harus diberi kesempatan untuk belajar atau mengembangkan sains juga. Jadi mereka sama-sama memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan sains ini. Karena ya dalam Islam juga tidak melarang gitu. Dalam Islam tidak memandang mana yang baik, mana yang buruk dalam gendernya gitu, tapi mereka semua sama. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya perempuan itu bisa bersaing di ranah publik atau bisa memerankan perannya di ruang publik? Yang pertama, menurut saya perempuan tersebut atau ya perempuan itu harus bisa percaya kepada dirinya sendiri bahwa perempuan itu bisa gitu, bukan cuma sekedar laki-laki yang bisa, tapi perempuan bisa. Jadi ya perempuan dan laki-laki sama-sama bisa. Jadi kita sebagai perempuan harus merasa percaya diri bahwa kita bisa menjalankan peran kita dimanapun, di pekerjaan, pendidikan, mengambil keputusan dan lain sebagainya gitu. Dan selain itu menurut saya juga perempuan itu juga harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi tidak dibatasi ranahnya. Nah, selain itu perempuan juga harus didukung oleh atau ada dukungan dari keluarga maupun lingkungan. Jadi keluarga dan lingkungan ini sama-sama mereka itu harus menghilangkan dan mengurangi kepercayaan terhadap budaya patriarki, agar mereka itu bisa sama-sama mensupport, mendorong, menyemangati kalau sesama perempuan itu bisa gitu. Jadi mereka ini tidak asal mencibir, perempuan kok kuliah sampai S3, perempuan kok
jadi ilmuwan gitu kan, mending di rumah. Enggak, jadi biar ketika mereka berpikir logika, oh perempuan ini harusnya ya sama, perempuan laki-laki ini sama gitu, jadi mereka ini bisa saling mensupport. Oh ayo, perempuan juga bisa gitu, perempuan bisa sekolah sampai S3, perempuan bisa jadi ilmuwan, perempuan bisa jadi atau memiliki pekerjaan yang tinggi, yang luas sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ya masyarakat di lingkungan itu perlu menghilangkan pikiran tentang perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki seperti itu, karena kadang perempuan yang udah semangat pun bisa down karena omongan orang lain gitu, yang seakan-akan kita itu salah banget padahal ya enggak gitu. Baik, untuk kesimpulan, intinya Islam itu sebenarnya tidak melarang perempuan untuk belajar atau untuk diberi kesempatan di ranah apapun. Jadi Islam itu juga mendukung bahkan memuliakan perempuan untuk berkembang, berkontribusi dalam kehidupan maupun ilmu pengetahuan. Jadi perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama untuk sama-sama berkembang, untuk sama-sama maju dan lain sebagainya. Dan masyarakat yang masih mempercayai budaya patriarki diharapkan untuk mengurangi kepercayaan tersebut karena ternyata memiliki dampak buruk bagi perempuan seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.